Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depti Hertise. Saya dari S1 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Perkenalkan, nama saya Sayyid Nurdinillah. Perkenalkan, nama saya Gita Yuliansari. Perkenalkan, nama saya Nopi Halidah Husna. Perkenalkan, nama saya Adit Rizvi. Perkenalkan, nama saya Firda Ramasari. Jadi, kamu kenapa? Sesak napas. Dari mana ini? Gimana ya kalau kita bawa ke klinik aja? Soalnya ini ada angin. Oh iya, kita doakan. Pasien nomor 20. Apakah benar ini yang identik? Oh, benar ya, Bu. Tadi saya sesak napas, terus batuk pilek sama lemas. Sebelumnya pernah mengalami gejala seperti ini? Pernah sih, tapi tidak jelas sebelumnya. Ini gejala yang dirasakan, ibu mengalami penyakit PPOK. Apa itu PPOK? PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik. Apa itu jadi paru obstruktif kronik? Nah, itu kita lihat penjelasan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan analisis situasi dan pengertian dari penyakit paru obstruktif kronik. Analisis situasi. Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia. Prevalensi, morbiditas, dan mortalitas penyakit paru obstruktif kronik mulai meningkat di seluruh dunia dan diperkirakan merupakan masalah kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus dalam penatalaksanaan pencegahan terhadap penurunan progresivitas fungsi paru. Banyak faktor yang dapat memicu seseorang terkena penyakit paru obstruktif kronik, yaitu kebiasaan merokok, penyakit pernafasan, usia, jenis kelamin, genetik, dan depresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebiasaan merokok, riwayat penyakit, dan depresi terhadap kejadian penyakit paru obstruktif kronik di wilayah kerja Puskesmas Lepo-Lepo, Kota Kendari 2017. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian epidemiologi analitik menggunakan desain case control study. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.420 jiwa dengan jumlah sampel sebanyak 47 kasus dan 47 kontrol. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Pengertian penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK adalah sekelompok penyakit paru-paru yang memblokir aliran udara nafas Anda dan membuat Anda semakin sulit untuk bernapas. Emfisema dan asma bronkitis kronis adalah dua kondisi utama yang membentuk penyakit paru obstruktif kronik. Dalam semua kasus kerusakan pada saluran udara Anda
yang mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah paru-paru Anda. Penyakit paru obstruktif kronik adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Kebanyakan disebabkan oleh merokok dalam jangka panjang dan dapat dicegah dengan tidak merokok. Kerusakan paru-paru ini tidak dapat disembuhkan sehingga pengobatan berfokus pada pengendalian gejala dan meminimalkan kerusakan lebih lanjut. Keterbatasan aliran udara hanya sedikit dapat dibantu dengan bronkodilator. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi penyakit paru-paru obstruktif kronik. Diagnosa dan klasifikasi penyakit paru-paru obstruktif kronik spirometri FEV1 adalah Forecast Expiratory Volume in 1 Second atau FVC, Forecast Capillary Capacity, Post Bronchodilator kurang lebih 0,7. Mengkonfirmasi adanya aliran udara yang bersifat reversible parsial. Spirometri sebaiknya dilakukan pada semua orang yang menderita riwayat rokok, paparan dengan rokok, atau polutan lingkungan dan kerjaan, dan adanya batu, produksi sekutum atau dyspnea. Klasifikasi spirometri terbukti berguna dalam memprediksi status kesehatan pengguna sarana kesehatan dan perkembangan eksaserbasi dan mortalitas dalam penyakit paru-paru obstruktif kronik. Penyebab penyakit paru obstruktif kronis. Penyebab dan faktor resiko penyakit paru obstruktif kronis dari tenggorokan. Saluran pernafasan terbagi menjadi dua cabang yang menuju cabang paru-paru kiri dan kanan. Di dalam paru-paru, saluran pernafasan dibagi lagi menjadi banyak cabang yang menuju pada kantong kecil atau alveol, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru mengandalkan kelenturan alami dari saluran udara dan alveoli untuk mendorong udara berisi karbon dioksida keluar dari tubuh. Saat mengalami penyakit paru obstruktif kronis, baik alveoli maupun seluruh cabang saluran napas menjadi tidak lentur lagi, sehingga sulit mendorong udara. Selain itu, saluran pernapasan juga menjadi bengkak dan menyempit, serta memproduksi banyak dahak. Akibatnya, karbon dioksida tidak dapat dikeluarkan dengan baik, dan pasokan oksigen pun berkurang. Ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami penyakit paru obstruktif kronis, yaitu pajanan asap rokok, polusi udara, berusia 40 tahun ke atas, menderita penyakit asma, dan ada keluarga yang memiliki riwayat PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala penyakit paru obstruktif kronis. Berdasarkan bagian paru yang mengalami penyakit obstruktif kronis dibagi menjadi dua, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Kedua jenis ini berkembang secara perlahan. Pada bronkitis kronis, kerusakan terjadi pada saluran bronkus, sedangkan pada emfisema, kerusakan terjadi pada bagian kantong udara atau alveolus. Baik bronkitis kronis maupun emfisema pada umumnya tidak menunjukkan gejala-gejala khusus pada tahap awal. Gejala kedua penyakit ini atau yang selanjutnya akan disebut sebagai PPOK baru muncul ketika sudah terjadi kerusakan yang signifikan pada paru-paru dalam waktu bertahun-tahun. Saya akan menjelaskan komplikasi-komplikasi dalam penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Pertama, hipoksia. Penyakit yang memiliki PPOK itu sendiri cenderung memiliki kerusakan pada jaringan paru-paru
dengan memiliki ciri kesulitannya bernapas. 2. Infeksi pernapasan. Orang yang terkena PPOK itu cenderung lebih mudah terkena flu, pilek, dan pneumonia. Ketiga, ada gagal jantung. Salah satu komplikasi yang paling fatal dalam PPOK ini adalah gagal jantung. Hal ini disebabkan karena fungsi paru-paru sangat berkaitan dengan jantung itu sendiri. Keempat, ada kanker paru-paru. Orang dengan PPOK memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker paru-paru. Ada diabetes. Orang yang terkena PPOK lebih sering mengalami diabetes. Namun harus dilakukan penelitian lebih lanjut agar terlihat hubungan antara keduanya itu sendiri. 6. Edema atau retensi cairan. Ini disebabkan karena PPOK dapat menahan garam dan air. 7. Osteoporosis. Banyak orang yang dengan PPOK kekurangan asupan oksigen pada tubuhnya, sehingga oksigen dalam sel tulangnya itu kekurangan, sehingga tertimbul osteoporosis. 8. Demensia. Orang dengan PPOK memiliki risiko lebih tinggi mengalami penurunan dalam hal kognitif dan kerusakan syaraf. Dan yang terakhir ada depresi. Akan menjelaskan tentang cara pencegahan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Yang pertama yaitu cara mencegahnya. Dengan cara menghindari asap rokok, menghindari polusi udara, menghindari infeksi saluran napas berulang. Yang kedua yaitu mencegah pemburukan penyakit paru obstruktif kronik dengan cara berhenti merokok, menggunakan obat-obatan adekuat, dan mencegah eksagerasi berulang strategi yang dianjurkan oleh Google Strategi Report DSM. Yang pertama yaitu ada ACT atau identifikasi proses ketersinggungan. Yang kedua yaitu ada advice atau berikan penjelasan tentang dampak buruknya rokok sehingga pasien didesak untuk berhenti merokok. Yang ketiga yaitu assess atau yakinkan pasien untuk berhenti merokok. Yang keempat yaitu assess atau bantu pasien untuk berhenti merokok. Yang kelima yaitu ada arrange atau jadwalkan kontak yang lebih intensif apabila usaha yang pertama belum memuaskan. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Bagaimana, ada yang tidak dimengerti atau mau ditanyakan? Sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, alhamdulillah. Kalau begitu terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Ya. Ya.